Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du, assalatu wassalamu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman semua, para jamaah, kita kembali bertemu untuk MRBJ TV The Series dengan tema pesantren produktif. Masya Allah. Mungkin ini tema yang jarang diangkat ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Sebetulnya udah ngobrol sih kemarin ngobrolnya tapi di studio. Ya. Ya beda itu ya. Ini sekarang ngobrol langsung di tempat yang Ustadz ceritakan selama seri yang pertama. Iya. Ini adalah pesantren Ruhama Al-Fajar di Sawangan, Depok. Iya. Nah, kita mau ngobrol lagi nih sama Boleh. sebutnya apa ya, owner, direktur, Bang Salman aja. bangsa. Kita manggil, ini guru pertama saya nih, Ustadz Salman Al-Farisi Al-Makki. Dan beliau ini masih ceramah, cuman sekarang lebih dikenal sebagai salah satu penggagas pesantren produktif. Masya Allah. Yang dimana dari pesantren nggak hanya untuk pesantren saja, tapi juga untuk masyarakat luas. Ya, Dan pada akhirnya pesantren itu bisa hidup sendiri. betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berangkat dari ajaran Rasulullah tersebut, pesantren Tahfiz Darul Quran Nur Iman Mursidi didirikan sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Pesantren berdiri di atas tanah seluas 1.312 meter persegi yang terdiri dari asrama santri, ruang belajar, minimarket, dan sawah seluas 15.000 meter persegi. Pesantren Darul Quran dibangun di atas tanah wakaf yang berlokasi di Desa Gabugan, sebuah kota kecil di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan pesantren diharapkan dapat menjadi sebuah oase bagi lingkungan sekitar pesantren. Pesantren Darul Quran dibangun melalui Yayasan Al-Mursidi dan Yayasan Al-Hakim Mega Power dan diresmikan pembangunannya pada bulan Juni 2019 dan direncanakan selesai pada Agustus 2020. Adapun kegiatan yang akan dilakukan di pesantren diharapkan meliputi program tahfiz Quran, proses kegiatan belajar formal. Selain itu, santri diajarkan untuk belajar berternak dan bertani, memaksimalkan ekonomi kreatif di lingkungan gabungan seperti membatik, serta pelatihan entrepreneurship melalui praktik dengan membuka minimarket di lingkungan sekitar pesantren. Pendaftaran pesantren dijadwalkan akan dibuka mulai bulan September 2020 dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada Januari 2021. Info lebih lanjut pendaftaran dan donasi dapat dicek melalui Instagram @nurimanmursidi. Nah, Ustadz, kemarin kita sudah ngobrol, sudah cerita bahwa pesantrennya seperti apa, dan juga Ustadz mengusulkan bagaimana kalau anak-anak muda ini jadi petani aja. Iya. Karena justru itu potensi, mohon maaf ya, kaya itu tinggi, Tinggi sekali. makmur gitu ya, Makmur. mandiri itu tinggi sekali. Betul. Nah, Ustadz itu membuktikan pada kami semua, ini Ustadz tuh walk the talk, jadi nggak hanya ngomong doang, itu beliau melakukan apa yang beliau bicarakan. Nah, ini buktinya ada di sekitar kita. Iya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya video secara keseluruhannya, dan kita pengen denger nih, ini kan pesantren ini berdiri. Ya. Ini bukan kaleng-kaleng nih teman-teman, beneran kalau datang ke sini nih asli bagus banget. Nah, cuma kan pasti ada perjuangan, Ustadz ya. Betul. Ini tahun keberapa ya, Ustadz? Ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita mulai pesantren ini beli tanahnya tahun 2011 akhir. 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Waktu kita beli memang dari awal rencana kita itu mau bikin pesantren tapi harus entrepreneur. Nah di kepala kita itu kita harus bikin pesantren
yang lulusannya itu jangan jadi penceramah, ustadz, kiai, tapi entrepreneur, tapi bisa didik. Bisa didik. Dibalik nih ya. Dibalik Ya. Jadi dia seorang entrepreneur tapi bisa mengajarkan akidah. Dia seorang entrepreneur bisa ngajarin ngaji. Minimal nanti untuk karyawannya. Nah, itu yang ingin kita robah di waktu itu di kepala kita. Dapatlah tanah ini, kita beli. Kemudian ada satu hal juga yang menjadi prinsip bagi kita waktu itu. Kita bangun pesantren ini menggunakan usaha jerih payah kita sendiri dan berserah diri kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah sampai hari ini belum ada proposal yang ditulis kecuali atas permintaan. Atas permintaan baru Ustadz Lembaga, misalnya ada lembaga membantu kita. Kalau lembaga itu kan ada laporan-laporannya. Nah, mereka minta ke kita, tolong dong Ustadz bikin proposalnya, nanti kami membantu Ustadz melalui lembaga kita. Itu pun baru sekali kita lakukan. Itu karena beliau pengen, Ustadz kami pengen benar-benar bantu Ustadz tapi harus ada proposal. Jadi kita tidak bikin itu alhamdulillah. Jadi kita mulai dari gubuk kecil Kang Sani ya, bikin gubuk kecil. Waktu gubuk kecil itu ada, sekarang itu bambu waktu itu. Kita punya uang waktu itu 20-an juta, kita bikin gubuk bambu jadi. Nah, kita ajaklah anak sekitar sini belajar Al-Qur'an bersama di sini. Nah, sambil belajar Al-Qur'an kita ajak mereka nanam kangkung, piara ayam 1-2 ekor, mengipuk nama istilah bahasa Indonesia yang benar saya nggak tahu. Istilah orang sini ipuk. Jadi bijinya jahe disemai nanti sampai keluar tunas. Nah, itu dipelajari sama kita di sini pelan-pelan. Kita pernah nanam jahe, pernah nanam kangkung, pernah bikin aquaponik dulu gitu awal-awalnya Bang. Sampai akhirnya ada orang datang memberikan kita gedung. Sampai akhirnya ada orang datang ngasih kita tanah 5.000 meter lagi, ada ngasih kita tanah 1.000 meter lagi, itu besar sudah kan. Nah, tetap entrepreneur tetap kita teruskan. Makin kesini entrepreneur kan luas Kang Sani. Betul. Akhirnya makin kesini tuh karena saya dulu dibesarkan dari petani. Waktu saya di SMA juga kerjaan saya ya bantu mak saya ke sawah. Itu nanam padi, nanam kacang hijau, nanam cabai. Saya juga waktu masih di SMA itu ternak ayam, ternak bebek gitu kan. Akhirnya itu yang saya bawa kemari. Bukan kebetulan sih, memang dari Allah SWT. Kampung kita ini ya kampung petani. Jadi kearifan lokal kampung ini banyak petani. Nah itu nyambung sekali sama kita. Akhirnya pertanian, peternakan inilah yang akhirnya menjadi entrepreneur utama kita. Tapi bukan berarti kita anti yang lain nih Kang Sani ya. Enggak, kita tetap misalnya kalau ada ide-ide kreatif lain akan kita coba juga bikin. Karena apa? Karena santri ini kan sekarang ada 85 santri misalnya. Loh, enggak bisa semua kita paksa jadi petani kan? Karena betul. Allah bilang kan kullun ya'malu ala syakilatih. Seorang itu Muhammad hanya bisa kerja atau beraktivitas maksimal kalau sesuai dengan skillnya. Jadi kalau dia memang nggak berbakat jadi petani jangan dipaksa. Nanti nggak bisa. Itu sama aja memaksa ular terbang. Ya kan? Ular kearifan dia adalah merayap. Maka latihlah dia merayap gitu. Santri kita juga di sini begitu. Maka di sini kreativitas lain pun ada kita bikin selain pertanian. Tapi pertanian, peternakan adalah gaung yang paling kita inginkan gitu kan. Setiap santri di sini Ustadz ajarkan bertani. Setiap santri. Semua ya. Semuanya. Nanti mau dia berbakat atau enggak, tetap kita bawa. Dari situ nanti Ustadz menyeleksi. Dan biasanya Ustadz kalau boleh tahu nih, di usia berapa tuh yang Ustadz melihat ini kayaknya bakatnya di sini dah itu. Ada ininya nggak standarnya gitu atau? Setahun pertama santri itu dianalisa di sini. Setahun pertama ya. Dianalisa. Ini berbakat nggak pertanian, peternakan? Ini berbakatnya di mana? Itu dianalisa. Apalagi mulai tahun ini analisa itu akan semakin kita disiplinkan sehingga tahun kedua si santri ini memang udah ketemu nih. Nah, gitu. Kan bakat-bakat ini kan beda. Kalau sudah benar-benar berbakat di pertanian dia tangannya itu betul-betul dingin sekali dan itu yang membuat dia nanti itu giving dari Allah SWT, pemberian Allah SWT. Nah ini bila sudah dia punya itu dilatih itu akan menghasilkan sangat luar biasa. Kemudian saya tergelitik tadi
muqaddimah Kang Saan itu ya, petani itu berpeluang sekali jadi orang kaya raya. Sangat berpeluang Bang Sani ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah diberikan Allah rezeki beberapa kali ke Turki. Mas. Saya bertemu petani Turki. Tahu nggak tunggangannya Bang? Mercedes-Benz. Jadi dia dari rumahnya kita ketemuan di sawahnya, tunggangannya Mercedes-Benz. Dia parkir di samping saung dia, tempat dia istirahat lagi di sawah itu, tapi memang sawahnya mungkin 10 hektar apa 10 hektar. 20 hektar gitu. Tapi ketika saya dengar cerita dia, ya jangan kau lihat Salman saya sudah punya Mercedes-Benz katanya. Iya. Saya dulu ke sawah ini jalan kaki, mula-mula sepetak, 2 petak, 3 petak, 4 petak, 10 petak, sehektar, 2 hektar, sampailah sekarang 20-an hektar. Sama kayak pesantren kita ini juga begitu. Awal-awal pertanian kita Kang Sani, kita hanya nanam kangkung Duluan. kita hanya nanam cabai, kita hanya nanam yang kecil, karena waktu itu tanah kita juga kecil. Tanah kita kecil, modal kita nggak ada. Kan selalu orang gitu kan, gini Kang Sani, orang tuh selalu bilang gini, saya nggak ada modalnya Ustadz. Nah ini kata-kata salah bila ingin produktif. Bila judulnya pesantren produktif. Orang yang punya daya juang produktif, atau orang yang entrepreneurship, orang yang wira swasta, tidak ada muncul di kepalanya modal. Tidak ada itu di kepalanya. Orang entrepreneur itu yang muncul bekerjalah. Modalnya ini satu. Iya, ini. Dan hadis Nabi diriwayatkan oleh Musnad Asy-Syihab, al-amanatu ghinan. Jadi kalau kau ingin berusaha, kalau ingin bekerja, menghasilkan sesuatu, modalnya itu adalah apa? Amanah. Sifat amanah yang kita punya menjadi modal. Kemudian kita gabungkan hadis ini dengan firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Bekerjalah kata Allah. Nanti hasilnya pasti Allah akan berikan. Itu janji Allah SWT. Jadi Allah itu menjanjikan ke kita, bekerjalah, beraktivitaslah, berusahalah, biar Allah yang tentukan usahanya. Ini, kalau saya bilang, ini benar-benar pesantren ini adalah bukti dari ayat itu. Kenapa aku bilang bukti dari itu? Awalnya pada waktu itu kita tidak punya uang, tidak punya kenalan, tidak punya relasi. Saya belum kemana-mana, saya belum bisa ceramah, saya nggak ada apa-apa. Tapi yang ada itu kita kerjakan. Kan selesai perintah Allah kan, kerjakanlah, beraktivitaslah. Ya nanam kangkung. Tanah kita gemburkan, kita kasih skam teh ayam, kita ini saya kasih si kangkung, hidup dia. Hasilnya ya kalau pakai hitungan orang yang pengen kayak mie instan, ya nggak bisa. Nanam kangkung dijual juga kagak, karena kangkung yang kami hasilkan itu kurus, kurang menarik. Ya kalau kita nggak punya jiwa entrepreneur tadi, wah langsung mundur dia kan, langsung banting setir. Nah, ini yang banyak kekeliruan pemuda kita itu atau santri kita itu, kalau dia gagal langsung banting setir. Salah. Misalnya saya tadi petani kan Bang Sani ya, saya ingin menjadi petani, saya gagal. Kalau saya banting setir bikin kopi, nanti gagal lagi bikin kopi, banting setir lagi, ya nggak jadi. Tapi gagal nih saya nanam kangkung. Saya catat, saya gagal karena kan saya tahu tuh A, B, C, D. Evaluasi sesudahnya. Okay. Tanam lagi kangkungnya. Pasti ditanam kedua akan lebih gemuk kangkungnya. Masih ada salahnya pasti. Kayak nih tadi kita lihat kandang kambing Kang San ya. Iya. Abang lihat kalau ada santri atau anak muda datang berkunjung sekarang, wah cakep ya kandang kambingnya. Sekarang. Kalau saya cerita Bang, dari awalnya ini kita ingin peternak kambing itu, lagi-lagi pertama modal nggak ada, ini semua nggak ada. Apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan apa yang kita bisa kita kerjakan. Bikin kandang kecil Banget. Dulu dimulai dari satu kambing juga kan? 1 ekor 2 ekor kambing. 2 ekor ya. Nah, 1 ekor 2 ekor kambing kita mulai, gagal. Ada orang bantu kasih kambing, gagal lagi, gagal. Sampai akhirnya sekarang kita udah tahu, kami di pesantren hanya fokus domba, tidak domba ekor kecil, nggak bertanduk. Udah, satu itu. Spesialisnya sudah situ. Yang kedua spesialisnya udah 2. Kambing perah, etawa atau sanen. Udah selesai. Kambing perah, etawa atau sanen. Udah. Sebelumnya Ustadz banyak. Masih banyak. Ada senduro, ada kambing Jawa, ada kambing tahap apa kita pelihara.
Nah, kita analisa. Nah, di situ seorang entrepreneur di situ, seorang yang produktif, santri yang produktif di situ. Dia coba dia analisa. Akhirnya ambil sebuah keputusan. Ustadz butuh berapa lama satu contoh dari kambing aja, Wih. dari 1 sampai sekarang memutuskan bahwa saya maunya kambing yang apa tadi buntut pendek Iya. ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu artinya kenapa? Ada alasannya semua itu, Bang. Nah, kenapa Ustadz? Kenapa saya pilih ini? Misalnya domba itu dipilih karena domba itu seperti yang kita bilang saat off air tadi, saya ini adalah pelaku entrepreneur yang nggak suka apapun yang urusannya manja. Itu tadi ya. Pokoknya kalau ada yang manja diurus, saya nggak berbakat di situ kan. Si domba ini dia nggak manja. Oh. Abang kasih rumput jenis apapun makan sama dia. Hanya saja ada negatifnya ada. Si domba ini kalau lapar berisik. Saya pikir nggak apa-apa lah kalau dia berisik. Kayak gitu kan. Manjanya hanya berisik aja ya. Jadi kalau kambing-kambing lain mah harus rumput begini, harus domba enggak. Namun kan ada domba itu ekor besar, ada ekor kecil. Ekor besar itu kalau ada penyakit sulit diobati. Kalau ini lebih mudah diobati. Jadi kita dapat. Tapi nanti beda orang akan beda kesimpulan. Misalnya Bang Sani nanti coba ternak kambing. Akhirnya Kang Sani milih yang lain, pasti sangat memungkinkan. Karena kalau saya lihat di YouTube atau kita berkunjung ke teman-teman lain, ada orang memilih kambing yang jenis-jenis super semua. Kenapa dia pilih itu, Bang? Karena dia sanggup telaten memeriksa satu-satu. Karena memang kalau Bang bisa nih ya, misalnya Etawa, Senduro gitu ya, Bang pelihara bagus-bagus, itu kambing gagah-gagah, ganteng-ganteng kelihatan. Seksi istilahnya. Tapi memang itu perawatannya pun ya Allah. Nah, kita nggak berbakat di situ ya. Jadi kita ambil. Nah, itu produktif itu ya. Jadi maksud saya gini, jangan sampai Salman kan main ini, saya main itu juga, jangan. Harus dianalisa di diri kita sendiri. Dan karakter itu ditemukan setelah kita nyemplung. Jadi kalau nggak nyemplung nggak akan nyemplung. Gagal sekali itu ya gagal standar. Sekali coba lagi. Nggak ada, Bang. Kalau kita baca sejarah nih perjalanan entrepreneur atau perjalanan orang-orang yang berhasil, pasti cerita gagal itu hampir 80% menghiasi ke perjalanannya. Banyak cerita gagalnya. Itu kalau Ustadz sendiri nih, nggak apa-apa ya kita bicara gagal nih. Betul. Tadi sudah kambing, di lain-lain misalnya apakah dari sisi santri atau misalnya yang lain kayak ini kan udah banyak sayur-sayuran ya, tanaman itu prosesnya sama seperti kambing juga. Sama. Dan itu tanaman kayak tadi kan cabai. Itu kan kita tahu ya, cabai itu kita tanaman itu, Bang, nyoba macam-macam. Pernah nyoba cabai, pernah nyoba tomat, pernah nyoba terong, pernah nyoba, semua udah kita coba. Nah, dan kita lagi-lagi tadi bakat kita kembali lagi karena di sini tidak ada yang telaten. Akhirnya kita pilih tanaman yang tetap berhasil walau tidak telaten. Maka ketemulah tadi yang saya sampaikan ke kawan-kawan saat kita ngobrol, jahe, kencur, kunyit, dan rempah-rempah yang seperti itu. Mereka ini jenis yang ini tidak perlu terlalu diperhatikan, dibiarkan saja pun, hanya kita siram saat kemaraunya terik sekali. Misalnya ada 2-3 hari kemarau, ya kita siram hari ketiga gitu ya. Dia tetap menghasilkan dan hasilnya tetap bagus. Nah, itu juga kita pelajari satu-satu. Kita nanam bayam, nanam kangkung, nggak maksimal hasilnya. Awalnya itu kita bilang gini, tanam bayam aja, entar kalaupun nggak kejual, nanti dimakan sama santri dapur. Nggak juga berhasil. Kadang bayamnya jadi akhirnya tidak bisa dikonsumsi juga. Nah, akhirnya kita pilih nih jahe Kenapa? Jahe panennya beli bayam. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari pengalaman kita beberapa kali melakukan uji coba itu tadi. Sekarang udah hampir dikatakan fix, kita kan membuat proyek sekarang ini 1000 pot. 1000 pot, yaitu isinya nanti jahe, kunyit, kencur. Nah, nanti nih kita udah catat nih, di antara jahe, kunyit, kencur akan kita pilih nanti. Mana nih yang paling memungkinkan untuk kita lebih panjangkan. Nanti misalnya akhirnya kepilih kencur, 1000-1000-nya ya kencur isinya.
1000 kencur, 1000 jahe misalnya. Bisa juga Ustaz? begitu. Tapi kita akan fokus karena kan Oh. di entrepreneur ini harus ada fokusnya, Dita. Iya, iya, iya. Karena gini, kalau kita sebagai seorang entrepreneur itu tidak fokus atau melakukan sesuatu yang kita tidak benar-benar mengerti apa negatif positifnya, kita akan capek nanti di situ. Malah terlalu banyak yang dikerjakan, kita Iya. tidak Betul, terperhatikan gitu. kita ya. terperhatikan. Dan Ustaz, kalau boleh tahu nih Ustaz, faktor lain yang mungkin dari awal sampai sekarang nih, yang tantangannya gitu di luar dari tanaman yang mati atau kambingnya yang ini, ada faktor lain nggak Ustaz yang misalnya gini kan, kalau pesantren, mohon maaf, biasanya kan yang Ustaz bilang tadi proposal keluar, nah ini kan Ustaz tidak sama sekali nih. Alhamdulillah. Dan ini mandiri gitu. Nah, Betul. kita bicara finansialnya Ustaz. Nah, tantangan finansialnya kayak apa sih Ustaz gitu? Wah, ini tantangan finansial ini tentu sudah menjadi rahasia umum ini ya, di mana-mana pasti finance ini paling modal utama kita. Lagi-lagi Bang Sania, kita bangun pesantren ini khusus untuk yatim duafa. Yatim doa. Jadi kita gratiskan semuanya. Sering orang bertanya ke saya, oh ente ini pasti punya donatur dari Arab atau dari Turki, dari Kuwait yang setiap bulan ngasih ente duit. Yang masuk akal mungkin itu Kayak menurut mereka kayak ya. gitu kan. Saya bilang, sering saya jawab kepada orang, donatur utamanya adalah Allah SWT. Kayak gitu ya. Donatur utamanya adalah Allah SWT. COVID-19 ini membuktikan kepada kita bahwa donatur pesantren memang Allah SWT. COVID-19 ini membuat banyak sekali hal-hal yang menghasilkan untuk membantu rohama itu karena COVID itu tertutup. Oh, Ya, tertutup. tertutup. Tapi tahu nggak Bang? Justru di masa-masa COVID-19 ini kita lagi bikin kamar mandi apa itu semua, dapur, kita belanja sapi, kita belanja kambing. Dari mana uangnya itu? Lagi-lagi dari Allah SWT. Nah, bila abang bertanya tentang finance, ada dua hal yang harus dimiliki oleh seseorang bila dia mengelola pesantren produktif atau bila dia seorang wira swasta. Ya, apa yang harus dimiliki? Yang pertama, dia harus yakin bahwa rezeki itu pasti sudah ada. Oke, jadi mindset dan Iya. mental itu tuh harus Harus ada di kepala Harus ada itu. di kepala. Kalau tidak ada itu, mending jangan coba-coba memang. Bahaya ya? Bahaya. Karena stres nanti ujungnya. Stres, Nah, betul, gitu kan. Nah, ini yang pertama ini ya, dia harus punya. Kalau kita, karena yang dengarkan kita mungkin banyak yang muslim ya. Kalau konsep Islam itu apa? Tawakkal 'ala Allah 100%. Gini kalau saya bilang ya, Bang, kau harus lebih yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepadamu pasti daripada memegang api pasti panas. Wah. Ada yang bilang ini, Sat, jangan sampai kalah sama Magicom. Nah, Kita bikin nasi dicetrek, kita yakin jadi nasi, tapi sama rezeki Allah nggak yakin. Pernah ada yang bilang itu lebih modern itu. Bener itu bener. Cetekin Magicom aja bisa kita yakin. jadi nasi. Nasi. Hmm. Kita naik pesawat, pilotnya nggak kita kenal, kita Kita yakin. yakin. Kan gitu kan? Iya. Ini Allah jamin itu, kenapa kita ragu? Nah, itu yang pertama. Karena bagaimanapun saya nggak berani seperti wira swasta konvensional yang mengatakan kegigihan, enggak. Saya tidak melihat itu menjadi peluang yang pertama, tapi keyakinan seseorang. Kalau boleh kita bicara tentang universal, semangat spiritualnya memang harus kuat. Semangat spiritual ya, Pak, Harus Sat, ya? kuat. Kalau dia kuat, abang akan bisa bikin pesantren produktif gratis, abang akan bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat buat orang lain, abang akan bisa menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya. Dan nanti bila abang mulai dari sini, outputnya itu akan beda. Kenapa bedanya di mana nanti? Orang yang tidak punya hubungan spiritual yang bagus, nanti hasil ending dia berhasil itu paling punya Ferrari, Pak. Fisik ya, Fisik fisiknya aja, dia punya Ferrari, dia punya Rolls Royce, dia punya apa? Hanya itu saja. Dan kebahagiaannya di situ. Karena dia tidak berawal dari sini. Iya. Tapi orang yang berawal dari punya keyakinan yang kuat dengan Allah SWT, kalau kita bilang karena kita beragama Islam ya, nanti setelah Bang Sani punya uang 400 triliun uang abang tuh. Amin ya Allah. Amin. Apa ujungnya Bang? Kang Sani ini punya lahan pertanian produktif di Sumatera 40.000 hektar dan itu disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu.
Kang Sani ini punya sekolah ada 40.000 unit TPA dan itu gratis semua. Itu ujungnya ke situ. Ujungnya sana. Tapi abang cuma naik mobil-mobil biasa aja. Kaosnya juga kaos-kaos Tanah Abang, Ya, ginilah. jubah-jubah Tanah Abang. Tapi perbuatan-perbuatan sosial di mana-mana itu bedanya. Nah, kalau seseorang berangkat dari keyakinan Keyakinan seperti kepada Allah SWT. Kenapa bang? Bila seseorang berangkat dari sini, saat semuanya datang, dia juga ingat bahwa ini adalah miliknya Ya, Allah ya, SWT yang dititipkan ke dia. Terima kasih. Kasih lagi. Nah, itu bedanya tuh ya. Jadi ada dua tadi saya bilang. Itu yang pertama ya. Pertama. Yang kedua, ayat yang kita bilang tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Seorang itu kalau finance-nya ingin selamat, baik secara individu atau pengelola antara pesantren atau pengelola antara jasa-jasa terhadap sosial atau abang sebagai pengusaha, dia harus bermental kerja keras. Jangan yang dikit-dikit capek, dikit-dikit bosen, dikit-dikit putar baliknya nggak cocok. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berangkat dari ajaran Rasulullah tersebut, pesantren Tahfiz Darul Quran Nur Iman Mursidi didirikan sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Pesantren berdiri di atas tanah seluas 1.312 meter persegi yang terdiri dari asrama santri, ruang belajar, minimarket, dan sawah seluas 15.000 meter persegi. Pesantren Darul Quran dibangun di atas tanah wakaf yang berlokasi di Desa Gabugan, sebuah kota kecil di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan pesantren diharapkan dapat menjadi sebuah oase bagi lingkungan sekitar pesantren. Pesantren Darul Quran dibangun melalui Yayasan Al-Mursidi dan Yayasan Al-Hakim Mega Power dan diresmikan pembangunannya pada bulan Juni 2019 dan direncanakan selesai pada Agustus 2020. Adapun kegiatan yang akan dilakukan di pesantren diharapkan meliputi program tahfiz Quran, proses kegiatan belajar formal. Selain itu, santri diajarkan untuk belajar berternak dan bertani, memaksimalkan ekonomi kreatif di lingkungan gabungan seperti membatik, serta pelatihan entrepreneurship melalui praktik dengan membuka minimarket di lingkungan sekitar pesantren. Pendaftaran pesantren dijadwalkan akan dibuka mulai bulan September 2020 dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada Januari 2021. Info lebih lanjut pendaftaran dan donasi dapat dicek melalui Instagram @nurimanmursyidi.